Shalom, apa kabar para pemirsa Pijar TV? Dan pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama menyimak jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sebetulnya sudah pernah disampaikan dalam acara webinar kita setiap hari Kamis jam 7 malam. Dan acara ini kami namakan Bapak Nur Menjawab secara online, ya, karena waktu pandemi seperti ini belum memberikan kita kesempatan untuk kita bisa secara langsung, untuk kita bisa melakukan produksi di studio. Tapi itu tidak menjadi halangan untuk kita tetap membahas pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan oleh Bu Syafa kepada Bapak Dr. Bambang Nursena. Ada beberapa pertanyaan dan saya akan berikan kepada Bu Syafa untuk memulai pertanyaan dan akan dijawab oleh Pak Bambang Nursena. Silakan Bu Syafa. Seperti yang kita ketahui di YouTube ada perdebatan soal ini. Bagaimana Pak Bambang menanggapi salah seorang yang mengatakan Yudas masuk surga karena sudah ditetapkan dari awal oleh Tuhan sebagai pengkhianat atau yang akan menyerahkan Yesus, dan juga beliau mengatakan Yudas masuk surga karena ditetapkan sebagai 12 hakim. Mohon penjelasannya. Itu kan sama. Itu sama itu utak-atik cocok-cocokan itu. Orang-orang Kristen tuh kenapa kok yang pinter jarang ya, heran saya. Karena yang begini nih kok jadi tema itu loh, apa kurang kerjaan apa. Terus kemudian apa, pola pikirnya kurang mendalam. Jadi apa yang dipikirkan itu comot sini, comotnya dirangkai-rangkai. Hanya seperti itu yang dilakukan. Saya sedih kalau saya melihat perdebat-perdebat semacam ini. Karena apa? Ada banyak tema besar yang belum kita selesaikan, yang kita rusak dengan apa perdebatan-perdebatan semacam ini. Sedih saya sebetulnya. Makanya saya kalau ada gitu-gitu tuh nggak mau denger saya. Itu kadang-kadang Bu Syafa itu saya suruh, kamu cerita saja isinya apa, daripada saya marah nanti. Karena apa? Yang saya pikir itu jauh ke depan, supaya kekristenan itu bermartabat, dihormati, bukan ngurus masalah-masalah yang sesuatu yang sesungguhnya di Alkitab sudah jelas, lalu kita kaburkan lagi. Kan gitu kan? Coba, ini kan mirip saksi Yehova ini. Saksi Yehova mengatakan, menurut Amsal pasal 8 ayat 22, Tuhan menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Nah ini kan berarti Yesus itu diciptakan, Pak. Nah, cuman bondo satu ayat saja modalmu. Iya toh? Padahal sebetulnya kalau kita ini, saya lompat dulu ke pembahasan lain ya, supaya kita masuk dalam pembahasan ini lebih bagus. Pertanyaan pertama, Amsal itu kan ditulis sebelum Yesus datang ke dunia. Dia banyak menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Salah satu perumpamaan itu hikmat yang dipersonifikasikan dengan sang sabda yang menjadi manusia. Lah sang sabdanya, sang firman sudah jadi manusia, kok balik lagi nafsir Amsal? Mestinya Amsal ditafsir berdasarkan Yohanes 1 ayat 1. Bukan kebalik. Iya toh? Sekarang Indonesia sudah merdeka. Anda tafsirkan Bhinneka Tunggal Ika Majapahit dari konteks Pancasila sekarang. Jangan dikembalikan lagi dari zaman dulu gitu loh. Itu satu. Yang kedua, karena Alkitab mengatakan rahasia yang didiamkan selama berabad-abad sekarang sudah disingkapkan. Loh sudah disingkapkan dalam Yesus, ayatnya sudah jelas, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh firman. Kok balik lagi dengan perumpamaan di Amsal pasal 8 ayat 22 itu pun dalam bahasa Yunani, bahasa Ibrani diperdebatkan. Karena kata yang diterjemahkan menciptakan aku itu bukan bara, yang artinya penciptaan dari tidak ada menjadi ada, tapi kanah yang artinya memiliki aku, gitu loh. Jadi meskipun saya bisa menjawab ini kata menciptakan itu artinya memiliki atau kreasionis, saya bisa lakukan itu, tapi saya selalu muter dulu supaya kita lihat teks itu dari konteks. Begitu juga tentang Yudas tadi. Teks-teks yang lain sudah jelas sekali mengatakan Yesus sendiri menyebut di antara 12 itu iblis. Yesus sendiri menyebut alangkah baiknya kalau orang ini tidak pernah lahir ke dunia. Tapi bukankah hasil akhir Yudas itu Yesus disalibkan? Dan dari salib itu pangkal penyelamatan? Ya, saya tadi sudah katakan.
Pak Harto ketika mencelakai Megawati, dia tidak mikir kalau justru karena skenario mencelakai Mega itu malah akhirnya Mega jadi presiden. Siapa yang mau mikir sekarang? Artinya apa? Manusia boleh merancangkan, manusia boleh merancangkan kejahatannya, kebaikannya, tapi Tuhan yang menentukan, penentu akhirnya Tuhan. Jadi jangan lihat hasil akhirnya Yudas. Mungkin dia juga tidak paham kalau hasil akhirnya itu akan mendatangkan keselamatan. Karena begitu Yesus bisa ditangkap, loh, dia kecewa. Dia nyesal. Kenapa? Harapannya dia mungkin Yesus nggak bisa ditangkap. Gitu loh. Dia dapat duitnya, dapat. Toh kalau saya serahkan Yesus, Yesus itu kan jagoan. Nggak mungkin lah dia kalah. Duitnya saya dapat, lah itu kan ada kehendak jahat. Kehendak jahat itu mengalahkan harapannya yang juga jahat tadi. Toh Yesus bisa menyelamatkan diri sendiri. Begitu Yesus ternyata ditangkap, Yudas nyesel. Apa artinya uang ini kalau Yesus akhirnya ditangkap? Kemudian dia gantung diri. Berarti tidak dipimpin oleh Roh Suci. Gitu loh. Pola pikirnya jangan hanya ngambil-ngambil satu ayat. Makanya saya bilang, saya sedih sekali dengan perkembangan kita ini. Dunia medsos yang serba bebas ini. Senang sekali kalau disebut debater. Saya bukan debater. Saya pemikir, bukan debater. Saya seorang penganjur dialog, bukan debat. Karena apa? Bagi saya perdebatan itu tidak merupakan masa depan kita untuk membangun hubungan yang baik. Ini Indonesia, Bung. Tidak sama dengan negara barat yang bebas berbicara tanpa mengindahkan perasaan orang lain. Jadi saya makanya nggak mau saya disebut debater, saya tidak mau disebut dengan model-model debat kurang terpelajar itu. Sekalipun referensi kita kuat, secara IQ kita bagus, tetapi emosi kita tidak cerdas. Akhirnya apa? Hasilnya kita banyak melukai orang lain. Kenapa kita tidak mengembangkan pendekatan yang lebih dialogis? Tidak akunya, tapi kitanya yang kita tonjolkan. Itu yang saya ingin sampaikan. Demikian para pemirsa Pijar TV, kita sudah mendengarkan jawaban dan penjelasan dari Bapak Bambang Nursena. Dan harapan kami adalah apa yang sudah dijelaskan saat ini, itu juga bisa memberikan kejelasan bagi kita tentang iman kita tentunya ya. Dan kami terus mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila Anda menyaksikan acara ini, kami mengundang Anda untuk mengikuti webinar yang diadakan oleh Pijar TV, Dialog Teologis Lintas Iman. Adalah sebuah webinar untuk kita bisa lebih mengenal, lebih memperdalam, dan mengerti tentang iman kita. Ada banyak topik menarik yang disampaikan oleh Dr. Bambang Nursena mengenai keimanan kita. Anda bisa ikuti setiap hari Kamis jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa mengklik link untuk pendaftarannya di bit.ly/dialog lintas iman atau bit.ly/dialog lintas iman. Kami mengundang Anda untuk bisa mengikuti webinar ini agar Anda bisa mendapatkan penjelasan-penjelasan yang tentunya lebih dalam, lebih jelas, dan Anda juga bisa lebih mengimani apa yang Anda yakini sebagai umat Kristiani. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Nursena yang sudah memberikan penjelasan kepada kita, dan kita akan bertemu lagi dalam acara Bapak Nur Menjawab. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.